Lah sekarang semua orang punya kertas, semua orang punya tinta, semua orang punya bolpen. Jadi banyak orang berbondong-bondong naruh ke sana. Sehingga kalau kita bayangkan sekarang, pendopo itu temboknya sudah nggak kelihatan, kertas semua isinya. Selamat datang di Rajut Asa. Hai Prajut, dengan saya lagi Nathan. Saya hari ini ditemani oleh Mas Mamu, namanya Mamu Ismuntoro dari komunitas jurnalis. Komunitas apa ini? Komunitas foto kita Komunitas foto jurnalis Matanesia. Yes. Nah, jadi kita hari ini mau ngobrol-ngobrol seputar jurnalisme untuk juga membicarakan kenapa jurnalisme itu sekarang untuk semua orang, bukan hanya untuk jurnalis saja. Nah, ini hari ini kita mungkin mau bicara-bicara sedikit tentang jurnalisme. Mas Mamu ini memberikan beberapa pertanyaan yang menarik yang mungkin akan menjadikan sebuah bahan diskusi antara kita ya. Jadi, monggo Mas Mamu. Ya, ganti saya yang nanya ini ya. Kalau ngomong jurnalisme itu kita selalu merujuk pada peristiwa Akta Diurna, sebuah pencatatan berita zaman Romawi kuno di Yunani sana. Ketika itu bentuk pemberitaan atau bentuk siaran itu dicetak dalam sebuah logam atau batu gitu, ditempelkan di alun-alun sehingga semua orang nonton di situ, semua orang bisa nonton. Tetapi berasal dari satu sumber, dari kalau nggak salah senat di waktu itu masih sudah republik ya di Romawi. Nah, kemudian kalau ngomong era setelah itu ya mungkin 1800-an dimulailah era jurnalisme modern ya seperti itu, yang mengedepankan fakta dan segala macam, kemudian bebas dari sensor dan segala macam, tetapi juga masih diproduksi oleh lembaga yang terverifikasi hingga tahun 2000-an ketika internet itu muncul. Nah, disinilah muncul yang namanya disebut dilema. Artinya ketika internet muncul, kebebasan berpendapat makin banyak, justru orang makin mudah bikin berita, tanda kutip, siapapun bisa ngomong. Dampaknya menjadi luar biasa, bukan hanya pada pemberitaan, tapi juga konflik yang timbul akibat pemberitaan. Nah, ini ganti saya akan tanya ke Mas Nathan. Sebenarnya Mas Nathan, dalam konteks sekarang ini, fenomena sekarang ya, ketika semua orang bisa ngomong, panggung itu tersedia buat semua orang, siapapun, entah dia politikus, bahkan pelawak pun, yang terakhir kita sempat lihat di media sosial itu melakukan aktivitas seperti itu, dan impact-nya menjadi runyam ya, jadi ribut gitu ya. Bagaimana Mas Nathan memandang ini sebagai sebuah apakah ini sebuah aktivitas baru yang memang begitulah terjadinya ketika dunia makin tidak ada batas antara siapa yang menyampaikan berita dan siapa yang mengkonsumsi berita. Ya, menurut aku gini Mas Mamu ya, kalau kita ngobrolin ini, kita lebih baik ngobrolin secara prinsipnya lebih luas dulu ya. Ditarik keluar dulu. Jadi kalau zaman dulu, teknologi itu ada untuk menjadi barrier of entry. Jadi zaman dulu persaingan itu dilakukan oleh siapapun juga, baik bisnis, korporasi maupun individual. Itu menggunakan barrier of entry. Ya sampai sekarang juga sih ya. Jadi barrier of entry artinya menghalangi orang lain untuk masuk ke dalam peta persaingan kita. Menghindari orang lain, mencegah orang lain dengan apapun itu juga supaya mereka nggak bisa masuk ke dalam industri yang sama atau tempat yang sama dengan kita. Supaya tidak bersinggungan dan bersaingan dengan kita. Maksud saya barrier of entry ini seringkali diciptakan dengan menggunakan teknologi. Nah, tapi selalu rumusnya itu dalam hidup ini selalu ada cycle, Mas. Barrier of entry, setelah barrier of entry itu diruntuhkan, otomatis banyak orang yang berdatangan. Pada waktu proses itu banyak berdatangan, akhirnya memiliki satu kebutuhan untuk kurasi. Jadi selalu gini, barrier, sudah gitu volume, jumlahnya banyak, setelah itu kurasi. Kalau kita lihat di dalam dunia sekarang ini, kalau kita melihat teknologi itu sekarang sudah milik sejuta umat. Kira-kira mulai 20 tahun terakhir ya, self-authoring itu menjadi satu fenomena yang sangat luar biasa. Artinya self-authoring itu kalau dulu mau rekaman harus ke studio rekaman. Sekarang bisa rekaman di rumah. Pakai mic biasa, pakai komputer, beres sudah. Mic 300.000, 100.000 udah bisa dapat. Ya kan? Nah, kalau mau nulis buku,
Zaman dulu masih cari penerbit, lalu penerbit menerbitkan. Sekarang kan nggak usah. Ngetik aja, bisa dibikinkan e-book, PDF, di-download. Jadi barrier of entry untuk self-authoring atau self-publication itu sekarang tambah lama, tambah turun. Dulunya blogging. Sekarang sudah bahkan bukan blogging lagi. Masalahnya sekarang sudah jadi sosial media. Yes. Nah, jadi kalau kita lihat rumusnya, bagaimana sih kita ini kalau melihat volume itu bisa semasif apa? Itu kita lihat beberapa. Yang pertama adalah jumlah pemainnya berapa. Lalu per orangnya, per pemainnya bisa menghasilkan berapa konten atau berapa berita. Yang ketiga adalah kecepatan mereka bisa update. Kalau dengan adanya sosial media, ditambah dengan fenomena HP, di mana jumlah pengguna HP semakin lama semakin naik. Jadi orang itu sekarang bisa punya konten, punya berita, punya hal yang dibicarakan, itu anytime. Nah ini membuat volume berita, volume informasi yang ada itu membludak secara eksponensial dan nggak ada tanda-tanda untuk berhenti. Tambah lama tambah cepat. Sehingga akhirnya yang dibutuhkan adalah kurasi yang tepat. Okay. Nah, kalau balik ke tempatnya Mas Mamuk tadi ya, cerita tadi masalah yang di Romawi itu. Kalau saya kok lebih seneng pakai kata-kata kayak pendopo, lebih gampang dibayangkan ya. Okay. Bayangkan sekarang ini kalau pendopo, zaman dulu orang kalau mau naruh yang punya kertas cuma 1-2, yang punya tinta cuma 1-2. Jadi kalau misalnya mau nempel di pendopo itu, yang bisa nempel cuma orang-orang yang priayi, orang-orang yang kaya, yang punya resource yang banyak, mereka bisa nulis. Sehingga tulisannya terbatas jumlahnya. Lah sekarang semua orang punya kertas, semua orang punya tinta, semua orang punya bolpen. Jadi banyak orang berbondong-bondong naruh ke sana. Sehingga kalau kita bayangkan sekarang, pendopo itu temboknya sudah nggak kelihatan, kertas semua isinya. Lah, pada saat orang datang untuk mencari informasi ke pendopo itu, PR-nya mereka sekarang bukan nempelin informasi, PR mereka adalah memilah dari sekian banyak yang ditempel di sana, mana sih yang berguna untuk aku, mana sih yang harus aku pilih, gitu kan? Nah, akhirnya yang terjadi saat ini adalah orang datang ke sana, mereka itu seakan-akan yang dilakukan itu menyingkirkan barang-barang lain, sehingga menyisakan satu yang mereka anggap pantas untuk dikonsumsi, baik untuk dirinya dan orang lain. Itu yang sekarang terjadi di dunia ini. Oke. Jadi bukan hal baru semestinya. Oke. Dari dulu juga sama. Cuma prosesnya beda, kecepatannya beda, metodenya juga berbeda. Tapi sekali lagi, barrier-nya runtuh, semua orang sudah punya kesempatan, punya kemampuan, mereka semua berbondong-bondong melakukan hal yang sama, nempeli tembok itu dengan penuh dengan macam-macam berita dan informasi. Lalu setelah itu orang datang lagi untuk mengkurasi, memilih mana yang berguna dan mana yang tidak. Jadi yang tidak berguna disingkirkan, supaya yang berguna, dipandang berguna dalam tanda kutip Mas, ya bergunanya itu bisa dilihat oleh orang lain tanpa distraction atau tanpa gangguan dari konten-konten atau informasi yang lainnya. Itu yang sudah terjadi. Hai Prajut, temukan Rajut Asa juga di Facebook, Instagram, dan YouTube. Sampai ketemu lagi para Prajut. See you!